Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Srinten Kusuma Dewi. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya yakin dan hadirin pun pasti tahu bahwa akhir-akhir ini marak sekali isu-isu tentang kesehatan mental. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan pentingnya kita untuk peduli terhadap kesehatan mental. Nah, hadirin sekalian, setiap orang pasti memiliki kesehatan fisik yang harus kita jaga dan kita rawat. Nah, hal itu sama pula dengan kesehatan mental. Kesehatan mental pun perlu kita jaga, kita rawat, gitu. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang bisa kita sebut WHO, menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu itu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Nah, artinya nih, yang mempunyai kesehatan mental berarti orang yang merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Nah, seringkali nih kesehatan mental ini diabaikan, yang padahal sebenarnya itu penting. Kenapa? Karena kesehatan mental ini merupakan peran penting bagi setiap orang agar bisa bekerja dan optimal. Nih, bayangkan saat kita punya masalah kesehatan mental, jangankan untuk bekerja gitu ya, untuk kita bangkit dari ranjang tidur kita pun akan terasa sangat berat gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan mental karena itu sangatlah penting untuk kita. Nah, di dalam kesehatan mental ini terdapat yang namanya masalah kesehatan mental. Contohnya apa? Seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, bipolar, dan lain-lain gitu ya, masih banyak. Dan orang-orang ini selalu menyalahgunakan masalah kesehatan mental ini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mendiagnosa diri sendiri. Nah, hal tersebut ini merupakan suatu hal yang sangat fatal bila terjadi. Kenapa? Karena ketika kita sehat secara mental, lalu pikiran negatif untuk mendiagnosa diri itu datang, maka pikiran tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan bisa-bisa kita malah betul-betul mengalami masalah kesehatan mental tersebut. Nah, jadi kayak dari awalnya yang cuman pikiran negatif, like overthinking, lalu lama-lama jadi mendiagnosa diri sendiri, bisa jadi malah kebetulan terjadi gitu. Jadi kayak itu sangat tidak baik gitu. Nah, namun ketika kita memang punya masalah kesehatan mental, itu tuh tidak apa-apa gitu. Karena orang yang memiliki masalah mental masih mungkin memiliki tingkat kesehatan mental yang positif. Nah, baik pula dengan orang yang tidak memiliki kesehatan mental. Nah, orang yang tidak memiliki masalah kesehatan mental bisa saja kekurangan kesehatan mental positif gitu. Jadi kayak berbanding gitu. Nah, agar kita terhindar lah ya dari masalah kesehatan mental, sebenarnya ada banyak cara gitu. Nah, salah satunya tidur yang cukup, melakukan suatu hal yang kita inginkan agar kita selalu senang gitu dalam menjalani hari-hari. Terus lebih sering berinteraksi dengan orang lain, karena kita kan terlahir sebagai makhluk sosial yang dimana kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Jadi kita harus sering-sering berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, seperti itulah kesehatan mental. Kita harus menjadikannya sebagai prioritas kita gitu. Kita harus jaga, kita harus rawat dengan baik. Karena sebetulnya kesehatan mental itu bisa naik, bisa turun. Nah, kita tuh kita tuh harus selalu peduli dengan kesehatan mental. Kita tidak bisa selalu acuh terhadap hal ini. Selain diri sendiri, siapa lagi akan merawat kesehatan mental kita? Nah, baik, cukup sekian materi ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.